Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id, dan di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu penyebab nyeri punggung di belakang ya, punggung belakang bagian bawah atau low back pain ya, yaitu kegemukan. Nah, kita akan membahas tentang ya, nyeri punggung yang diakibatkan oleh obesitas. Jadi kalau misalnya Anda saat ini berada di dalam kondisi obesitas ya, berat badannya terlalu berlebih, terus kemudian ada nyeri punggung, nah itu bisa jadi satu hal yang terkait ya. Fakta menyatakan bahwasannya pria yang mengalami obesitas itu kemungkinan untuk nyeri punggungnya itu sampai dengan 3 kali lebih besar ya dibandingkan pria dengan berat badan yang normal. Untuk wanita sendiri obesitas nyeri punggung ada tapi tidak sebesar di pria, semacam seperti itu. Nah, saya akan berikan ilustrasi sedikit ya tentang kenapa hal ini bisa terjadi. Oke ya, misalnya katakanlah ini tubuh, leher, terus kemudian nah kita katakanlah ini badan seseorang yang mengalami obesitas ya, dengan bagian lemak di perut ya. Di sini ada tulang punggung yang menyangga. Nah, ketika seseorang mengalami kondisi obesitas ini, berat di sini kan tentu akan lebih berat ya. Jadi tulang yang di belakang ini dan otot-otot yang ada di sana, pokoknya di bagian punggung, bagian belakang, itu menyangga berat yang jauh lebih berat ya, dibandingkan misalnya katakanlah orang yang normal kan tidak mengalami kondisi buncit gitu ya, ya rata lah gitu lah kasarannya gitu. Sorry ya kalau gambar saya jelek, tapi Anda pasti paham lah berkaitan dengan ini loh, buncit. Dan ini biasanya dialami oleh pria kan, karena kalau wanita itu biasanya lemak itu lebih banyak tertimbun di daerah paha, bokong, dan sekitarnya, semacam seperti itu. Itulah kenapa pria cenderung obesitas itu mengalami nyeri punggung yang amat sangat. Dan terlebih lagi bagi orang yang obesitas, terus kemudian yang sehari-hari beraktivitas di kursi ya, duduk, terus kemudian di depan laptop dan sebagainya, semacam seperti itu. Jadi kita gambarkan misalnya seperti ini ya, ini duduk, terus kemudian perutnya semacam seperti ini ya. Jadi memberatkan dan membuat tubuh, postur tubuh mau tidak mau ya menyangga beban berat ya di depan sini, sehingga cenderung akan maju. Dan kalau terjadi kondisi semacam seperti itu terus menerus ya, secara postur, secara anatomi akan memberatkan bagian punggung belakang dan akan membuat rasa nyeri seperti itu. Biasanya kalau Anda memeriksakan diri Anda ke dokter katakanlah ya, berkaitan dengan rasa sakit yang Anda alami, Anda akan diobservasi lebih dalam begitu ya. Terus kemudian untuk antisipasi awal biasanya diberikan painkiller ya, atau ya obat-obat yang sifatnya analgetik untuk mengurangi rasa sakit dan sebagainya. Dan nyeri punggung ini ya, perlu Anda ketahui tidak serta-merta hanya disebabkan karena obesitas, tapi obesitas ini paling sering terjadi ya, terutama bagi mereka yang memang notabene punya berat badan yang berlebih gitu. Jadi secara postur ya, otot yang ada di belakang, terus kemudian tulang punggung, saraf-saraf yang bekerja di sana itu secara postur ya
menopang berat badan yang amat sangat gitu. Nah, di dalam kondisi duduk semacam seperti ini, kan memang postur kita ya sampai bawah itu tulang punggung kita sangat menopang berat badan yang ada di depan gitu. Berbeda halnya ketika kalau kita berdiri, kita tidak serta-merta mengandalkan tulang punggung saja, tapi kaki kita ya untuk menapak, jadi tulang sampai keseluruhan, sampai leher, sampai atas gitu kan. Itu juga lurus begitu ya. Ketika posisi berdiri jelas berbeda dengan kondisi ketika duduk kaki kita di sini bokong kita, paha kita ya, dan kaki kita juga tidak menapak, otomatis berat memang di punggung sini ya, di area-area belakang begitu. Dan terus kemudian karena di depan ini juga ada berat berupa timbunan lemak ya dari obesitas yang terjadi terhadap diri kita, membawa kita untuk mau tidak mau tanpa disadari akan maju begitu ya, maju terus menimbulkan efek samping, yaitu punggung yang terasa nyeri seperti itu. Nah, ini banyak sekali jurnal-jurnal, terus kemudian banyak sekali ahli dokter, spesialis ortopedi atau yang berkaitan dengan saraf ya, fisioterapis yang memang menyarankan bagi mereka yang mengalami kondisi nyeri punggung, terus kemudian disertai dengan postur tubuh, bentuk tubuh yang memang obesitas, menganjurkan untuk menurunkan beberapa kilogram dari berat badannya. Karena ya kita perhatikan ya, sekali lagi kita gambarkan gitu ya. Tulang kita ibarat, nah di ini ya, mulai dari leher ya, terus kemudian di dada, di sini ada tulang rusuk gitu ya. Nah, setelah ini kan ya. Nah, di sini hanya terpaku terhadap satu tulang ya yang sampai bawah, terus kemudian baru ada tulang pinggul, terus menuju ke tulang kaki dan sebagainya semacam seperti itu. Nah, ini kan menopang berat badan ini loh, tulang punggung ya. Menopang kestabilan, menopang keseimbangan, terus kemudian berat badan kita biar tetap senantiasa seimbang lah ya. Jadi nggak yang terus kemudian miring ke kiri, ke kanan gitu. Dan lama-kelamaan ya bukan hanya nyeri punggung, akan banyak sekali keluhan-keluhan ya yang berkaitan dengan saraf, yang berkaitan dengan tulang ini bengkok, skoliosis dan sebagainya seperti itu. Nah, untuk pencegahan sekali lagi PR Anda sekalian adalah berkaitan dengan berat badan Anda ya. Jadi salah satu yang bisa kalian lakukan ya untuk menurunkan berat badan, silahkan cek website kami di dietkalori.co.id, bergabung dengan kita di sana untuk menurunkan secara perlahan ya berat badan kalian, dan sifatnya akan permanen ya. Kita akan menciptakan kebiasaan baru kepada diri kalian semuanya, kebiasaan yang lebih baik, lebih sehat, berkaitan dengan pola makan, aktivitas fisik, dan sebagainya. Saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat, menginspirasi kalian semua ya dari apa yang saya ilustrasikan tadi. Ya, sekali lagi mohon maaf kalau gambarnya jelek, tapi saya yakin kalian semua paham ya berkaitan dengan postur tubuh yang tulang yang harus menopang berat badan kalian dan sebagainya. Saya rasa itu saya akhiri. Jangan lupa like, comment, and share, subscribe juga bagi yang belum subscribe, terus kemudian follow sosial media kami yang ada di bawah ini. Di Spotify kita ada podcast yang membahas tema-tema berbeda gitu ya, perbincangan-perbincangan menarik seputar gaya hidup sehat, diet dan sebagainya. Di Instagram kita akan ya memberikan quotes atau video-video pendek seputar hal-hal yang bisa memotivasi kalian berkaitan dengan diet dan gaya hidup sehat. Facebook juga seperti itu, fanpage ya. Jadi kita share link YouTube, terus kemudian
apa yang ada di Facebook dan sebagainya. Kalau yang memang lebih memilih atau memiliki akun Facebook, silakan untuk memilih Facebooknya saja. Dan jangan lupa juga kunjungi website kami di dietkalori.co.id ya. Sekali lagi dietkalori.co.id, digabung ya. Dan ya, saya akhiri untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa sekali lagi silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan dengan video-video kita yang lain. Tekan juga tombol loncengnya supaya ada pop-up notifikasi setiap kali kita mengupload video baru.